Kalau boleh meminjam istilah investasi ya, jadi penyebab stroke itu sudah ada ditabung sejak beberapa tahun sebelumnya. Iya. Yang biasanya hipertensi atau tensi tinggi, kadar gula darah yang tinggi atau diabetes, kegemukan, obesitas, kolesterol yang tinggi, dan merokok. Iya. Tidak langsung, perlu beberapa waktu. Lah nanti investasinya itu akan berbuah, menghasilkan gejala stroke, dan itu mesti sifatnya mendadak. Tidak ada alarmnya dulu. Berarti kayak memang beberapa faktor itu sudah ada tertimbun dalam diri kita gitu dok ya? Dan sebetulnya tidak harus beberapa. Oke. Hanya satu pun bisa. Satu pun sudah bisa memicu stroke ya dok? Bisa. Hipertensi saja atau merokok saja itu sudah bisa berpotensi untuk menjadikan stroke di kemudian hari esok kelak. Nggak hari ini ya dok ya? Nggak hari ini, hati-hati. Kadang-kadang nyebelin, aku ngerokok nggak apa-apa. Iya. Hari ini ya, besok lah. Besok waktu kamu tua. Iya dok, kadang gitu dok. Merokok nyatanya nggak apa-apa. Atau yang kedua dokter, gemuk yang penting sehat, obesitas sih nggak apa-apa, yang penting sehat gitu. Dan sehatnya hari ini, risikonya ke depan ya dok ya? Mitos yang menyesatkan. Dokter, kalau orang ketika terjadi stroke itu apa sih dok yang terjadi di saraf atau di otaknya gitu? Iya, jadi otak kita sebagai sistem saraf pusat itu punya kabel untuk mensuplai darah, oksigen, dan nutrisi. Iya. Nah, yang terganggu sebenarnya yang pembuluh darahnya itu. Kabelnya itu terganggu, bisa berupa sumbatan. Kita nyebutnya plak, atau malah pecah. Karena tensi yang mendadak tinggi, dinding pembuluh darahnya tidak kuat, pecah. Jadi sebenarnya ada dua tipe stroke. Yang pertama yang bersifat sumbatan, dan yang kedua bersifat perdarahan. Yang perdarahan ini biasanya gejalanya lebih berat. Nah, untuk membedakan apakah ini stroke sumbatan atau perdarahan, harus orang dokter spesialis saraf. Dibantu oleh pemeriksaan penunjang namanya CT scan. Karena nanti ketika diagnosis itu tegak, itu nanti terapi akan berbeda sekali. Jadi stroke, ya stroke. Orang pun tahu stroke, tapi stroke yang mana? Itu nanti harus dibedakan karena terapinya sangat berlawanan. Satunya untuk mengencerkan darah, ngikis sumbatan itu. Satunya malah untuk menyumbat atau menghentikan perdarahannya. Nah, itu perlunya diagnosa tegak di sebuah rumah sakit yang ada CT scan dan ada spesialis sarafnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.